Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Mem. Oke. Baik, minggu lalu kita sudah ulangan harian KD 32 untuk trigonometri kelas 11 dan hari ini kita masuk ke pertidaksamaan fungsi trigonometri dan ini bukan bagian KD dari 31 dan 32. Jadi di kelas 11 itu kan hanya 2 KD. Materi ini adalah materi pengayaan agar kamu lebih paham karena dia merupakan aplikasi dari pengayaan persamaan fungsi trigonometri. Oke, tapi materi ini sangat penting bagi kamu. Perhatikan dengan baik penjelasan saya, ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan trigonometri. Oke. Nah, pertidaksamaan trigonometri. Apa itu pertidaksamaan trigonometri? Pertidaksamaan trigonometri itu penyelesaiannya, langkahnya hampir mirip dengan trik-trik untuk mengerjakan persamaan trigonometri. Tapi nanti kita akan ketemu sama tanda pertidaksamaan. Seperti itu ya. Jadi di sini kita akan dapat himpunan penyelesaiannya bukan berupa titik, tapi berupa interval daerah tertentu. Oke, jadi untuk menentukan pertidaksamaan trigonometri ini ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah diagram garis, seperti biasa ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Yang kedua adalah sketsa fungsi, kurva fungsi trigonometri. Ini udah pernah kamu pelajari di kelas 10 kemarin bagian trigonometri juga ya. Oke, agar lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, nih, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih kecil dari setengah dengan interval. Perhatikan interval ya, di sini sangat berpengaruh untuk menentukan himpunan penyelesaian. Oke, nah, dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jadi yang pertama yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan pertama kali adalah dengan membuat diagram garis bilangan. Nah, buat dulu ya. Langkah 1 adalah tadi membuat garis bilangan. Tentukan batas pertidaksamaannya. Berarti kita tentukan titik-titik pembuat nol dari pertidaksamaan tersebut. Tentukan nilai batas pertidaksamaan. Nilai tersebut diperoleh dengan menyelesaikan persamaan trigonometri. Jadi terinclude ya dari KD 31 kita persamaan trigonometri. Di sini kita pakai dasar-dasar teorinya. Oke. Nah, kita ambil sin X sama dengan setengah. Setengah itu senilai dengan 30 derajat. Ya, sin 30 derajat. Nah, kembali ingat, untuk mencari persamaan trigonometri, sin X sama dengan alfa, sin alfa, maka rumusnya ada 2 ya. Kita bisa memperolehnya dengan mencari nilai X yang memenuhi siapa. Dengan rumus X sama dengan nah, alfa tambah K kali 360 derajat. Alfa di sini adalah 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah X sama dengan 180 dikurang 30 derajat. Dikali K kali 360 derajat. Maka ini kita ambil ya, untuk K sama dengan 0, kita akan dapati nilai X sama dengan 30 derajat, atau X sama dengan 150 derajat. Oke. Baik. Langkah yang kedua, gambarlah setiap batas nilai dari satu periode tersebut pada garis bilangan. Jadi kita tadi udah dapati nilai. Nilai yang kita dapati adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 360 derajat. Nah, 0 derajat sama 360 derajat tidak kita peroleh dari persamaan sin tadi, tetapi pada soal ada interval dari 0 sampai 360 derajat. Nah, seperti biasa kalau di garis bilangan kan di pertidaksamaan langkah kita adalah apa? Menentukan tanda intervalnya.
Jadi diminta sin X lebih kecil dari setengah. Maka kita akan dapati tanda kerjasama dengan menguji daerah interval yang ada di dalam batas-batas yang sudah diperoleh. Oke. Nah, di sini kamu ketemu sama 0 sampai 30 derajat, 30 derajat sampai 150 derajat, 150 derajat sampai 360 derajat. Manakah yang dia memenuhi pertidaksamaan sin X lebih kecil dari setengah? Seperti itu ya. Oke. Jadi nih kita peroleh yang pertama untuk 0 sampai 30 derajat, kita misalkan kita ambil nilai X sama dengan 0, maka kita akan memperoleh, substitusikan ya, X sama dengan 30 tambah K kali 360 derajat, 0 sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat, min 30 sama dengan K kali 360 derajat. Dari sini kamu dapati K-nya negatif. K-nya negatif, nilai K-nya negatif untuk mendapatkan itu, maka interval dari 0 sampai 30 derajat bernilai negatif. Sampai di sini paham? Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, berikutnya sama, lakukan juga nilai interval daerah untuk 30 sampai 150 derajat. 30 sampai 150 derajat, misalnya kita ambil nih nilai X di antara 30 sampai 150 derajat adalah 120 derajat. Cari yang mudah ya angkanya supaya dapat. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaan awalnya, kita masukkan ya, X sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat sama dengan 120 derajat ditambah 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Dari sini kamu dapati 30-nya pindah ruas ya, jadi 120 kurang 30 derajat, maka hasilnya adalah 90 derajat. Oke, maka 90 derajat sama dengan K kali 360 derajat. Kita cari nilai K yang memenuhi, ada tidak ya, yang dia hasilnya positif 90 derajat. Ada, K-nya positif. Ketika kita gantikan K 360 derajat, sama dengan 90 derajat, kita akan dapati 90 per 360 bernilai positif. Maka interval dari 30 derajat sampai 150 derajat itu bernilai positif. Paham ya untuk menentukan daerah intervalnya? Baik, yang berikutnya yang kita lakukan adalah memeriksa interval di antara 150 derajat sampai 360 derajat. Oke. Nah, di sini kita akan dapati X sama dengan, kita pilih X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat. Maka kita akan dapati substitusikan ya, 180 derajat sama dengan 150 derajat. Tahu dari mana nih ya, 150 derajat itu kan adalah hasil dari 180 kurang 30 derajat karena tadi relasinya adalah setengah. Ya. Oke, di daerah kuadran kedua ditambah K kali 360 derajat. Jadi diambil dari persamaan trigonometri awalnya. Dari sini kamu akan dapati dipindah ruaskan ya, 180 kamu pindah ruaskan supaya positif. 180 sama dengan dikurang 150 derajat, dapat dia 30 derajat. Oke. Nah, hasilnya adalah berapa? Nih, negatif ya. Maka kita akan dapati daerah untuk yang intervalnya itu adalah negatif. Sebenarnya ini pernah kita lakukan untuk di pertidaksamaan, tanda itu kan positif, negatif ya. Berlawanan daerahnya. Maka yang diminta di soal adalah menentukan tanda interval yang lebih dekat dengan batas nilainya. Oke. Langkah yang keempat, kita menentukan HP pertidaksamaan yang diambil dari tanda sama dengan tanda dari pertidaksamaannya. Tadi sin X lebih kecil sama dengan setengah. Maka yang diminta adalah nilai yang kurang dari 0. Maka diambillah interval yang bertanda negatif. Karena pertidaksamaan tersebut memiliki tanda yang kurang dari sama dengan, maka batas nilainya pertidaksamaan itu yang masuk yang mana. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati batas nilainya itu adalah
0 sampai 30 bernilai negatif, kemudian di antara ini tadi ya 150 tambah K kali 360 derajat ya X-nya, itu bernilai negatif, maka kita akan dapati grafik fungsinya, sorry saya balikkan lagi, kita akan dapati daerahnya itu sin X lebih kecil dari setengah yang berada nilainya di antara berapa? 0 sampai 30 derajat dengan 150 sampai 360 derajat. Oke, kita lanjut ya. Dia lebih kecil dari setengah. Jadi di sini negatif, hati-hati ya. Tadi kan kita yang lebih kecil dari 30 derajat. Oke. Jadi ya bukan nilai yang hasil negatif ini, yang diminta adalah sin X lebih kecil dari sin 30 derajat. Oke, jadi perhatikan tanda negatif yang di sini tadi. Yang di sini kan negatif artinya adalah lebih kecil dari 30 derajat. Oke, ini sedangkan yang di sini 180 adalah nilai yang lebih besar dari 30 derajat hasilnya. Seperti itu ya. Paham ya, Nak? Kenapa ini negatif? Baik, Daniel? Paham, Daniel? Daniel suaranya mana? Kurang, Mem. Kurang. Saya ulangi lagi ya. Tadi di soal untuk menentukan tadi kan kamu punya interval 0 sampai 30 derajat sama 30 sampai 150 derajat sama 150 sampai 360 derajat. Seperti itu ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Nanti kalau nggak paham tanya aja, Nak, nggak apa-apa. Oke. Nah, dari sini kamu lihat tadi kan ketika kita menguji yang di sini ini kamu uji nih. Yang pertama kan di antara 0 sampai 30 derajat. Benar ya? Kita uji kan yang dari 0 sampai 30 derajat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kamu dapati di sini mengujinya itu dia kita uji X-nya itu K-nya setelah kita rubah 0 sama dengan 30 derajat tambah 3 K kali 360 derajat, hasilnya kan adalah min 30 derajat, sama dengan K kali 360 derajat. Seperti itu kan? Oke. Berarti kan kita bisa mengganti K ini dengan angka yang nilainya bisa lebih kecil dari min 30 derajat. Bisa ya? Oke. Nah, kalau yang di 150, nilai angkanya itu adalah selalu bernilai positif, selalu besar. Karena kita masukkan angka 60 derajat, setengah kedua 90 derajat, 1 dan sampai dia pada batas 150 derajat, dia selalu bernilai positif. Karena di sini hasilnya adalah K kali 360 sama dengan 90. Sudah pasti nilainya lebih dari setengah hasilnya. Oke. Yang kedua, yang di sini 180. Kalau kamu masukkan angka yang di sini kan kamu daerahnya 150 sampai 360. Kita masukkan angka 180. Itu adalah 0 ya untuk sin-nya. Ya, nilai sin pada saat 180 adalah 0. Masuk ya. 0 lebih kecil dari setengah enggak? Benar enggak? 0 lebih kecil dari setengah? Benar ya? 0 lebih kecil dari setengah. Jadi itu adalah himpunan penyelesaiannya. Atau akan lebih mudahnya kita lihat dari garis bilangan ini aja nih, garis bilangan ini. Oke, kita lebih mudahnya gini juga bisa. Nah, kamu ketemu sama pertidaksamaan awal sin X sama dengan lebih kecil dari setengah. Oke. Nah, kalau di pertidaksamaan pada garis bilangan, kita kan menguji daerah ini ambil sampel titik yang berada di daerahnya tapi tidak boleh dibatas. Seperti itu ya. Konsep pertidaksamaan. Ya. Nah, sekarang kita ambil di sini, tadi kan kita dapat sudutnya itu yang kita dapat dari awal, batasnya kan hanya 2 sudut, yaitu 30 sama berapa? 30 sama 150, seperti itu ya kan? Tanda 0 sama tanda 360 ini adalah tanda yang bagaimana? Tanda karena batas interval secara keseluruhan. Sampai di sini bisa? Daniel? Bisa, Mem. Oke, nah sekarang berarti kita boleh ambil 0 ini sebagai sampel. Benar ya? Iya. Oke, kita masukkan X ganti sama dengan 0. Sin 0 lebih kecil dari setengah. Sin 0 berapa? 0, Mem. 0. 0 lebih kecil sama dengan setengah. Benar atau salah? Benar atau salah, Daniel? 0 lebih kecil dari setengah? Ya, Mem. Benar ya. Berarti ini memenuhi. Makanya saya arsip hitam. Gitu aja cara mudahnya. Oke. Nah, sekarang kita ambil
sudut di 30 derajat sama 150 derajat nih daerahnya yang di sini ya, intervalnya. Kita uji aja yang 90 biar mudah. Sin 90 apakah benar lebih kecil dari setengah? Sin 90 berapa? 1 mem. 1 ya. 1 apakah lebih kecil dari setengah? Enggak mem. Enggak, makanya ini bukan penyelesaian. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya kita ambil di sini. Yang di antara 150 sampai 360. Saya pilihnya 180. Sin 180 berapa ya? 0, mem. 0. Oke. 0 apakah lebih kecil dari setengah? Ya, Iya, mem. mem. Iya, maka itu adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu aja lebih mudahnya. Ketika kamu sudah dapat batas, uji aja ke pertidaksamaan awal. Kalau bingung dengan konsep menggunakan rumus umum persamaan trigonometri. Gimana Prio? Sudah paham? Sudah, mem. Sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ya dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua yaitu adalah sketsa grafik fungsi trigonometri. Berarti kita menggambarnya, kita menggunakan gambar sketsa grafik fungsi trigonometri. Nah, cara mudah untuk menentukannya kita buat X sama dengan Pi, sin Pi lebih kecil dari setengah akar 3, berarti daerah 150 derajat sampai 360 derajat itu bernilai negatif. Tadi artinya tidak yang dia lebih kecil dari setengah, artinya seperti itu ya, bukan hasilnya yang negatif. Oke, kita gambar. Nah ini kan gambar grafik fungsi sin X, benar ya? Secara umum gambar grafik fungsi sin X itu seperti ini, ya. Dulu kelas 1 udah pernah belajar ini kita ya, walaupun dalam daring juga. Oke. Nah, di sini kita akan dapati sin itu punya nilai maksimum 1 dan punya nilai minimumnya -1. Dan dalam trigonometri itu dibagi ke dalam 4 buah ruas, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Seperti ini. Oke. Nah, kalau dia dapatnya seperti ini, sekarang kita lihat aja di antara ini, di antara 0 sampai 90 derajat ini kan bernilai positif, ini bernilai positif juga, yang ini bernilai negatif, seperti itu ya. Dengan batasan dia setengah, oh ini harusnya setengah, bukan setengah akar 3 ya, harusnya setengah ya, lebih kecil dari setengah. Kita cari nilai yang lebih kecil dari setengah itu berada di mana? Nah ini dia. Ini kan tadi batas setengah, nilai setengah ya. Ini batas nilai setengah untuk sinnya setengah akar 3. Jadi kita lihat yang nilai itu berada di mana? Angka-angka yang ini ada di antara 0 sampai 30 derajat. Kemudian yang nilai ini, yang nilai yang di bawah setengah akar 3 yang mana juga ini? Dari sini 150 sampai 360 derajat. Semuanya berada Y-nya yang memenuhi lebih kecil dari setengah. Ini harusnya setengah ya nak. Oke, seperti itu. Oke. Jadi daerah penyelesaian tetap sama, kamu ambil 0 sampai 30 dengan 150 sampai 360. Jadi saya sarankan lebih mudah pakai garis bilangan sebenarnya, ya kan? Oke, ya kita lanjut ya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi itu adalah X berada di antara 0 sampai 30 dengan X juga berada di antara 150 sampai 360 derajat. Seperti itu. Baik ya, nah kita ambil ke contoh yang pertama yang lebih mudahnya ya, maksudnya lebih mudah dalam arti ini soalnya adalah soal UN atau soal SBM ya. Kita perhatikan nih. Nah, perhatikan di sini. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 sin X lebih kecil 1 untuk interval dari 0 sampai 360 derajat. Apa solusinya? Kita lihat ya. Nah, pertama kita menentukan, ini lebih mudah pakai garis bilangan tadi ya. Tentukan dulu titik-titik pembuat nolnya. Berarti kita membuat 2 sin X sama dengan 1. Itu dia, sama dengan 1. Kita buat seperti itu. Nah, kedua ruas kita bagi 2, maka kita akan dapati sin X itu sama dengan setengah. Oke, sama dengan setengah. Kalau kamu lupa sama rumus persamaan trigonometri yang dia 2 tadi, kamu bisa buat seperti ini sebenarnya, nak. Ingat, trigonometri fungsi sin bernilai positif di mana? Fungsi sin bernilai positif di mana? Kuadran 1, mem. Kuadran 1, kuadran 1 dengan kuadran berapa? 2. Lupa. Kuadran 1 dengan 2. Seperti itu kan?
Nah, sin setengah itu kan kalau diambil relasi itu adalah 30 derajat. Kalau di kuadran 2 180 kurang 30 hasilnya berapa? 150. Kalau kuadran 3 180 tambah 30 minus 210 gitu ya. Kemudian 360 tambah 30 390 atau 330 juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kamu ambil yang nilainya positif. Berarti kan yang setengah itu memenuhi di kuadran 1 sama 2. Kuadran 1 itu adalah 30 derajat sama 150 derajat. Seperti itu ya. Ya. Nah, kamu buat garis bilangan dari 0 sampai 30 derajat, kemudian 30 derajat sampai 150 derajat, 150 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita ngujinya gini. Kalau dari 0 sampai 30 derajat, kan itu tidak ada sudut yang istimewa. Ya, memang ada sih 15, tapi kan panjang mencarinya. Kamu pilihlah dia dari 30 sampai 150, ada sudut 90 derajat. Benar? Ya. Ya, Ada Mem. 90 derajat. Nah, sekarang kita masukkan 2 kali sin 90 derajat. Udah? 2 kali sin 90 derajat. Udah? Itu hasilnya adalah 2 kali 1. 2 lebih kecil dari 1. Benar nggak? Salah, Mem. Salah. Berarti antara 30 sampai 150 derajat bukan penyelesaian. Seperti itu. Berarti antara 30 sampai 150 derajat bukan penyelesaian. Paham ya? Karena dia tadi persamaannya 2 sin X lebih kecil sama dengan 1. Kalau dimasukkan berarti 2 lebih kecil sama dengan 1. Salah. Yang penyelesaian yang mana? Kita ambillah dia di antara tadi min 210 sampai 30 derajat dan 150 sampai 90 derajat. Tapi ada tapinya lagi. Daerah dibatasi, daerah ini kan kita batasi adalah sampai yang mana? Daerahnya hanya diminta dari 0 sampai berapa? 360 derajat. Gitu ya. Dari 0 sampai 360 derajat. Hanya itu yang diminta. Berarti yang ini, yang daerah penyelesaian tadi yang sama-sama negatif tadi kita potong. Dari 0 sampai 30 derajat. Himpunan penyelesaian yang pertama. Atau 150 derajat sampai 360 derajat. 150 kan udah lebih dari berapa tadi? Lebih dari 360 derajat. Paham sampai di sini? Mudah ya kalau kita paham sudut relasinya? Bisa? Bisa, Daniel? Maka himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara 0 sampai 30 derajat dan X berada di antara 150 sampai 360 derajat. Nilai itulah yang dia bernilai memenuhi pertidaksamaan sin 2 sin X lebih kecil 1. Ya, next kita ambil contoh yang kedua. Nah, ini dari pertidaksamaan kita ketemu sama persamaan kuadrat ya, yang dari contoh persamaan awal. Tapi kita pakai dalam pertidaksamaan. 2 cos kuadrat X lebih kecil dari 3 sin X tambah 3. Berarti ini di intervalnya sama ya, masih 0 sampai 2 pi. Tapi ini dalam pi. Oke, nah yang pertama kita rombak dulu yang pertidaksamaan awal supaya dapat akar-akar pembuat nolnya, supaya dapat batas-batas nilainya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita dapati 2 cos kuadrat X lebih kecil dari 3 sin X tambah 3. Dirubah cosnya ke dalam sin X. Cos kuadrat X itu kan 1 kurang sin kuadrat X. Berarti jadi 2 kali 1 kurang sin kuadrat X lebih kecil dari 3 sin X tambah 3. Jadikan satu ruas semua, kita akan mendapatkan hasil min 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin X dikurang 1 lebih kecil dari 0. Supaya mudah untuk memfaktorkannya, semua ruas kita kalikan negatif. Tapi jangan lupa dalam pertidaksamaan kalau dikali negatif maka tanda pertidaksamaannya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Maka kita peroleh pertidaksamaan itu 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 lebih besar dari 0. Ini masih pertidaksamaan awal yang kita rubah. Ya, nilainya masih pertidaksamaan. Kita belum mendapatkan nilai apapun, masih mengubah dari soal semula. Nah, dari sini kita faktorkan. Hasilnya adalah 2 sin X tambah 1
dikali sin X tambah 1 sama dengan 0. Kita akan dapati nilai sin yang diperoleh adalah sin X sama dengan min setengah atau sin X sama dengan minus 1. Kita mencari X pembuat nolnya. Oke. Nah, dari sini kita akan ambil. Oke, kita akan ambil. X sama dengan minus setengah pada saat kapan? Min 30 derajat. Min V per 6. Ya, min 30 derajat itu sama dengan min V per 6. X sama dengan 210 derajat, 210 derajat itu min setengah juga ya hasilnya. Itu sama dengan 7 pi per 6. Kemudian pada saat kode 4, 330 derajat, yaitu 11 pi per 6. Dan terakhir, pada saat 570 derajat, yaitu pada saat 19 pi per 6. Oke. Nah, setelah dapat baru kita ambil lagi pada saat kapan min 1, yaitu pada saat 270 derajat atau 3 pi per 2. Nah, sama seperti tadi kita udah punya titik-titik penentu batas intervalnya sudah ada, tinggal menguji batas-batas interval yang diberikan. Oke. Nah, cek kalau dia sama dengan 0 nih, dari sini kan dari min pi per 6 sampai 7 pi per 6 itu ada titik 0. Kamu cek hasilnya adalah 1. Apakah benar 1 lebih kecil dari 1 tadi ya? Ada sama dengannya enggak? Ada ya? Ada. Berarti memenuhi ya. Oke, maka di sini saya buat memenuhi yang diarsir. Kemudian antara 7 per 6 pi sama 3 per 2 pi. Kalau kamu bingung awalnya pakai pi, boleh kamu misalkan dulu dalam derajat yang lebih sederhana. Misalnya 150 derajat dimasukkan. Jadi angkanya lebih mudah mungkin mengingatnya dengan derajat. Oke. Di sini dipilih 240 derajat. Kita ambil yang dia setengah ya, biar mudah. Hasilnya adalah minus 0,98. Dia tidak memenuhi karena lebih kecil dari siapa tadi? Dari min 1 ya. Dia nilainya lebih besar dari min 1, makanya tidak memenuhi. Yang dimintakan tadi lebih kecil dari 1. Oke. Nah, yang di sini pertidaksamanya juga sama, hasilnya negatif, tidak memenuhi. Maka dari sini kamu akan dapati yang memenuhi daerahnya itu pada saat kapan? Pada saat min pi per 6 dan 7 pi per 6. Dan di antara 11 pi per 6 sampai 19 pi per 6. Tapi ingat kembali. Nah, ingat kembali yang dibatasi adalah 0 sampai 2 pi. Di sini sudah min pi per 6, berarti kita batasi 0. Nah, 0 di awal ya di sini, 0 sampai 7 pi per 6, yang kedua daerahnya itu menjadi berapa? Ini kan 19 per 6 pi itu udah lebih dari 3 ya. Maka kita batasi jadi 2 pi. Itu dia. Maka kita akan dapat himpunan penyelesaiannya. X-nya berada di antara 0 sampai 7 pi per 6. Dan X-nya berada di antara 11 pi per 6 sampai 2 pi. Itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Untuk lebih lanjut pemahamannya boleh kamu lihat modulnya di psikologi. Mungkin di situ tahapannya lebih detail agar kamu bisa memahami. Saya rasa ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena waktunya juga sudah mau habis. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ada Daniel, Prio ini 2 orang ini, hanya 2 orang, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.